Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuzahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saya dari Universitas Al-Wasliyah Medan, Fakultas FK Prodi Pendidikan Matematika. Maksud video saya ini untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Siswadi MPD, mempelajari tentang induksi. Induksi matematika merupakan suatu metode untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan tertentu berlaku untuk setiap bilangan asli. Adapun beberapa jenis induksi matematika, yaitu yang pertama, induksi matematika sederhana, induksi matematika diperluas, dan induksi matematika kuat. Adapun pengertian induksi matematika ialah induksi matematika merupakan suatu metode untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan tertentu berlaku untuk setiap bilangan asli. Induksi matematika ini merupakan metode baku dalam pembuktian di bidang matematika. Dengan adanya induksi matematika ini, Quiverian bisa minimalisir langkah-langkah untuk membuktikan bahwa suatu bilangan bulat termasuk dalam himpunan kebenaran. Jenis-jenis induksi matematika salah satunya adalah induksi matematika sederhana. Induksi matematika memiliki langkah dasar yang harus ditempuh untuk membuktikan bahwa kebenaran suatu pernyataan berlaku untuk setiap bilangan asli. Adapun langkah-langkah untuk induksi matematika sederhana, yaitu ada dua langkah. Yang pertama, langkah dasar. Pada langkah ini, Quiverian harus membuktikan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk P atau 1 atau P disebut dengan N. Yang langkah kedua, yaitu langkah induksi. Jika suatu pernyataan berlaku untuk P disebut dengan 1 atau P disebut dengan N, maka pernyataan itu juga harus berlaku untuk P atau K, atau P disebut dengan K ditambah plus 1. Nah, P1 sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah 1 per 2 sama dengan hasilnya 2 per 2 sama dengan 1. Oleh karena itu, P1 sama dengan 1, maka jelas benar berlaku, artinya P atau NO sama dengan benar. Langkah induksi, jika P1 benar, maka pernyataan tersebut harus benar. Untuk P K plus 1 dengan NO lebih kecil, lebih besar dari K. Nah, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, K sama dengan K dalam kurung K plus 1 per 2. Benar. Sehingga sekarang kita masuk ke soal. Buktikan bahwa penjumlahan N bilangan asli berurutan berlaku 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah titik-titik tambah N sama dengan N dalam kurung N plus 1 per 2. Pembahasan pertama-tama kita harus menentukan langkah dasarnya. Nah, langkah dasarnya seperti ini ya. Seperti yang samping kiri ini, P dalam kurung K plus 1 ini ya ga. Nah, oleh karena itu P
dalam kurung K plus 1 mengikuti bentuk pernyataan P atau N, maka P atau K bernilai benar. Nah, sekarang kita masuk ke induksi matematika diperluas. Setiap pernyataan yang membuat N bilangan asli ternyata tidak harus dimulai dari angka 1. Itulah sebabnya induksi matematika bisa diperluas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ada langkah-langkah untuk memperluas. Yang pertama langkah dasar dan yang kedua langkah induksi. Langkah dasar membuktikan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk P atau disebut dengan M. Langkah induksi yaitu pembuktian bahwa jika pernyataan berlaku untuk P disebut dengan K dengan M lebih kecil sama dengan K, maka pernyataan tersebut juga berlaku untuk P dalam kurung K plus 1. Nah, ada contoh soalnya yaitu buktikan bahwa 2N lebih kecil sama dengan N2 tambah 7 untuk semua bilangan asli. Pembahasannya koefisien harus misalkan bahwa P atau N. Nah, bilangan asli bisa di koefisien masukkan di awal bukanlah 1 melainkan 4 karena terdapat keterangan bahwa semua bilangan asli 4 lebih kecil sama dengan N. Selanjutnya koefisien harus memisalkan bahwa P atau K benar untuk 4 lebih kecil sama dengan K atau disebut hipotesis induksi. Berdasarkan hipotesis di atas diperoleh. Nah, seperti ini ya. Nah, kedua ruas ditambahkan dengan 2K plus 1. Nah, setelah koefisien terdapat kebersamaan di atas, kita mencoba membuktikan bahwa P dalam kurung K tambah 1 juga bernilai benar. Hipotesis induksi menyatakan bahwa ini jadi bernilai benar, maka otomatis juga akan bernilai benar karena 7 lebih kecil timbang 14. Jadi pernyataannya 2N tambah 7 lebih kecil sama dengan 2N. Benar untuk setiap 4 lebih kecil sama dengan N. Artinya 4 bernilai benar. Baiklah, kita masuk ke induksi matematika kuat, yang dimana prinsip dasar pada induksi matematika kuat ini berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya koefisien cukup membuktikan bahwa P bernilai 1 benar, maka pada induksi matematika kuat ini pernyataan harus bernilai benar. Selain itu, koefisien juga harus membuktikan pernyataan benar untuk P dalam kurung K plus 1. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah langkah-langkah yang harus koefisien tempuh untuk induksi matematika kuat. Langkah dasar membuktikan bahwa P dalam kurung NO dibilang benar. Langkah induksi jika P dalam kurung NO atau P NO tambah 1 P NO tambah 2 PK benar untuk NO lebih kecil sama dengan K, maka gunakan hal itu untuk membuktikan bahwa P K ditambah 1 juga benar. Adapun contoh soal sebagai berikut, buktinya bahwa setiap bilangan bulat positif 2 lebih besar sama dengan N dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Adapun pembahasannya, koefisien harus menentukan langkah dasarnya terlebih dahulu, yaitu N sama dengan 2 merupakan bilangan prima sehingga pernyataan ini benar. Koefisien bisa melanjutkan dengan menentukan langkah induksinya. Mencoba koefisien, misalkan bahwa 2
titik. Terdapat dinyatakan sebagai hasil perkalian antara satu atau lebih bilangan prima. Nah, dengan demikian K ditambah 1 juga merupakan hasil perkalian antara satu atau lebih bilangan prima. Artinya K tambah 1 bisa berupa bilangan prima atau non prima atau komposit. Nah, jika K ditambah 1 merupakan bilangan prima, maka K tambah 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali K ditambah 1 itu sendiri. Jika K ditambah 1 bukan bilangan prima, maka pembagi K ditambah 1 tidak hanya 1 atau K tambah 1 itu sendiri, melainkan ada bilangan lain. Misalnya bilangan lain itu dinotasikan P dan hasil baginya Q. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya. Oleh karena itu maka nilai P dan yang mungkin yaitu 2, 3, 4 K. Jika koefisien, perhatikan nilai P dan Q yang mungkin merupakan hasil kali atau satu atau lebih bilangan prima, sehingga PQ jelas menunjukkan hasil kali satu atau lebih bilangan prima. Oleh karena K ditambah 1 sama dengan VQ, maka K tambah 1 juga merupakan hasil kali satu atau lebih bilangan prima. Artinya P dalam kurung K ditambah 1 bernilai benar. Jadi bukti koefisien jika pernyataan 2 lebih dari N benar untuk setiap bilangan asli. Baiklah, sekian dari pembelajaran tentang induksi. Kalau ada kesalahan dan kehilafan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wa akhiratu hibbunnaha nasrun minallahi wa fathun qariib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.